2 tahun ini nemuin banyak banget pengusaha yang bisnisnya baru mulai 5 tahun, kurang dari 10 tahun, omsetnya udah sampai 50 sampai 100 miliar. Pertanyaannya sekarang, mereka mau lebih besar dari itu. Apakah gue gede ini bisnis gue, atau gue mau gede dengan cara gue masuk deh ke bisnis yang lain? Pertanyaannya sebenarnya adalah kita cari yang mana yang resikonya paling rendah, mana yang kira-kira resikonya paling tinggi. Apa indikatornya, Pak? Kita kasih solusi. Coach Yusak, Coach Muhammad. Hai. Ini presiden kita bersama nih. Yes. Kemana-mana beliau sudah bisa dibilang apa ya, dalam tanda kutip jualan bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Bagaimana pengusaha berkontribusi dengan baik membantu ekonomi dari segi mikro, tengah, makro, 7% lebih, ekonomi merata, pengangguran sedikit. Nah, ini lagi digembor-gemborkan sama Pak Presiden kita yang terhormat, semoga Allah jaga beliau. Ya kan? Akhirnya benar saling berkontribusinya, keren banget temen gue. Saking pengen berkontribusi untuk perputaran duit, sampai judol. Judi online. Bonus demografi. Bonus demografi. Data bocor. Apalagi? Bonus demografi. Iya, bonus demografi, data bocor, apalagi? Judi online. Bismillah, masih ada harapan. Berarti berapa tahun lagi? Berapa tuh? 35 ya? Sekarang berapa? Dan 10 tahun sampai lagi. 2035. Ya, 11 tahun. Sekarang Yes. 11 tahun. Iya, 11 tahun. 11 tahun lagi. Kita lihat last minute sengaja Pak Presiden kan kita harus husnuzon. Jadi mungkin dari 11 tahun di tahun terakhir judi online beres. Dibiarin dulu aja kalau dari husnuzon gue. Beres. Insya Allah. Insya Allah. Jadi gimana nih kita bahas mengenai perekonomian ini nih? Anda kan pakar ekonomi, saya kan cuma bertanya saja. Apakah memang pengusaha ini kita bagi ya harus banyakin cabang agar ikut serta dalam pembangunan IKN, daerah khusus Jakarta, ekonomi, energi hijau. Ya biasanya jualan ayam, oh berarti aku harus bikin jualan mobil listrik. Nah, berarti kan bikin entity baru. Apakah itu menjadi satu solusi buat mereka atau seperti apa ya? Kita bahas satu persatu deh. Boleh. Dari siapa? Dari lu dulu deh coach. Dari keuangan dulu, dulu. Ya. Baru nanti kita ke growth-nya. Ya, sabar ya. Gimana? Nah ini kan tantangan ya kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat Pak Jokowi bicara dia ngajak pengusaha untuk mainnya tuh di energi gitu ya. Main di tambang. Kemarin juga Pak Jokowi ngajak Ormas juga untuk main di tambang segala macam gitu. Lalu juga kalau nggak salah ada menteri yang pernah bilang kalau bisa tuh pengusaha tuh jangan jualan bakso lagi kan gitu kan. Iya. Kan gini. Ngapain dibuka baru lagi? Iya, buka baru. Yang kecil nggak dinaikin ya. Gitu kan. Dibikin yang gede-gede lagi. Kayak gitu. Nah jadi memang kalau gua ngeliat nih fenomena ya di lapangan ya, di lapangan ya, memang ada pengusaha-pengusaha yang dekat-dekat dengan pemerintah. Ada dengan antara pengusaha dengan politikus mirip-mirip lah mereka gitu ya. Nah ada pengusaha yang mereka tuh menjauhi pemerintah. Kalau bisa gua nggak berurusan dengan pemerintah. Pengusaha nih? Ya banyak dong. Padahal pengusaha kalau bisa banyak kaki loh. Kayak gitu, kan enak dekat-dekat sama pemerintah kan. Gitu ya. Bisa ya akhirnya dia menjadi dia main di kuliner, bisa pokoknya nggak mau berhubungan lah dengan proyek-proyek pemerintah. Dia nggak mau bermain dengan hal-hal yang sifatnya tuh perizinan yang ruwet-ruwet segala macam. Jadi ya mereka mengatakan bahwa gua nggak mau deh bermain di situ. Nah, jadi macam-macam nih. Jadi kalau kita lihat sekarang jumlah pengusaha kita tuh lebih banyak di mana sih? Gitu kan. Kita ingat banget kan. Kalau nggak salah itu gue pernah, kemudian gue ada aktif bantu UKM tuh dari tahun 2010 ya. Dulu tuh datanya kalau nggak salah jumlah pengusaha Indonesia itu kurang dari 1% kalau nggak salah. Sementara negara maju itu minimum 2% dari total populasi. Jadi kalau populasi kita ada berapa nih? 270 juta, maka minimum 2%-nya harus jadi pengusaha. Nah pertanyaannya yang dimaksud dengan pengusaha itu apa? Gitu kan? Apakah orang yang nggak bekerja di sebuah perusahaan adalah pengusaha? Atau yang kayak gimana? Nah angkanya ini yang kedua 2% itu pengusaha apa sih? Ini coba diklarifikasi juga nih Coach. Apakah mikro, kecil gitu ya, ataukah yang medium atau yang besar gitu ya, atau yang udah bentuknya badan hukumnya udah PT gitu ya, atau udah secara perpajakan dia udah berkontribusi, udah PKP atau segala macam. Nah itu apa gitu. Nah lalu sebenarnya di Indonesia ini gitu ya, Indonesia ini sebenarnya apa sih yang kuat? Populasi kita besar banget, bonus demografi udah pastilah gitu ya. Market gede banget kita di Indonesia gitu kan. Nah lalu kita mau garap apa di sini gitu.
Kalau kita ada aksesnya, kalau kita ada ilmunya gitu ya, akses ke dalam permodalan, kita punya network dan segala macam, mungkin kita bisa ngerjain semuanya. Nah, jadi kalau yang gue lihat di lapangan, karena gue lebih banyak bantu UKM, memang kebanyakan dari mereka itu justru menghindari bisnis-bisnis dengan pemerintah. Gitu ya, menghindari bisnis Kenapa dihindari? dengan pemerintah. Udah kecil songong maksudnya begitu. Nah, udah ya, gitu ya. Gimana sih? Jadi mereka Masa mereka sih? mereka pengen besar. Ya, mereka pengen besar tanpa harus ada proyek-proyek pemerintah yang mereka kerjain gitu. Jadi mereka nggak mau, misalkan mereka bisnis kuliner, punya ratusan cabang, gitu kan. Ya, urusan mereka dengan pemerintah paling terkait masalah perizinan dengan perpajakan. Iya. Gitu ya. Nggak ada urusan-urusan sampai misalkan harus Nyuplai makan berkolaborasi gratis gitu, nggak berani ya. Ya, dengan kementerian. Baru mulai, segala tenang macam. santai. Anda dari tadi ini. nih, Ya, saya jadi keringetan pala saya. Nyebokin Udah dulu ya, ngebersihin dulu ya. Nah, kayak gitu-gitulah kira-kira. Nah, jadi apa sih growth strateginya mereka? Jadi kalau diajak misalkan nih tukang bakso UKM, cabangnya udah banyak, disuruh main tambang, gue yakin juga dia nggak mau juga kayak gitu kan. Pertama dia nggak ngerti ilmunya, ya dia nggak ngerti ilmunya. Yang kedua resikonya bagaimana, gitu kan. Jadi misalkan nih hasil dia habis jualan bisnis UKM yang gede itu, ya entah dia bisnis fashion, skincare, atau dia bikin parfum gitu kan, atau ada loh bahkan alumni 360 yang revenue-nya tuh udah lebih dari 200 miliar. Oh iya. Gue udah ketemuin itu. Jadi ada satu workshop yang memang kemarin isinya Om Deddy Kobuzer sempat ada Indra Dan Nugroho gitu. sekarang gue temuin itu banyak alumni yang udah berhasil. Pertanyaannya, mereka mau nggak beralih bisnisnya main ke tambang atau ke energi misalkan? Nggak mau mereka, karena menurut mereka ini masih bisa dibesarin gitu. Jadi mereka sekarang ini masih fokus membesarkan bisnis existingnya. Bisa dibesarin, bukannya stigmanya kalau mau ikut campur dalam Nah, ekonomi coba. makro harus bisnis komoditas. Nah, coba Iya kan gitu kan. Emang bisa kecil dibesarin. Nah, ini kita mulai tipis-tipis Ya, untuk besarnya seperti apa gitu. Iya, maksudnya kan stigmanya kayak yang kecil makin kecil, tengah makin tengah gitu kan. Kalau lo mau gede ya lo bisnis komoditas, nikel, batu bara, minyak, Kuota, sawit. bisnis kuota ya. Gimana sih kecil parfum gitu bisa jadi makro gitu, kontributor makro. Bisa, kenapa nggak bisa? Bisa banget. Nah, coba gimana? Jadi gini, kalau kita ngomongin bonus demografi. Bonus demografi artinya usia produktif kita itu antara 16 sampai 64 itu majority. Itu lebih banyak daripada total penduduk yang di bawah 16 dan lansia. Nah, bayangin dengan jumlah penduduk kita yang besar dan mayoritas ada di umur produktif 16 sampai 64. Artinya gimana? Ya, artinya kita sedang menciptakan atau sedang terjadi peluang ekonomi yang luar biasa besar. Pertanyaannya lalu buat existing business owner, buat existing bisnis yang ada sekarang, semua kan kita kan ngomonginnya gimana caranya kita mau bertumbuh, gimana caranya income kita naik. Kita dikasih beberapa pilihan. Tadi kalau Coach Yuzak bilang, bisa nggak kita pindah atau diversifikasi bisnis? Bisa. Bisa nggak kita gedein yang ada sekarang? Bisa. Dengan kapasitas dan peluang pasar yang ada sekarang, harusnya bisa. Dari tadi bilang, bisa nggak sih parfum jadi gede banget? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Dengan penduduk kita yang segini besar, itu luar biasa besar peluangnya. Pertanyaannya sekarang, setiap kali kita ngelihat bisnis kita bertumbuh, tadi Coach Yuzak bilang ada klien 360 yang omsetnya lebih dari 200 miliar. Gue tahun ini nemuin banyak banget pengusaha yang bisnisnya baru mulai mungkin kurang 5 tahun, kurang dari 10 tahun, omsetnya udah sampai 50 sampai 100 miliar. Pertanyaannya sekarang, mereka mau lebih besar dari itu. Apakah gue gede ini bisnis gue, atau gue mau gede dengan cara gue masuk deh ke bisnis yang lain, ke tambang, ke tadi sawit kah yang lain. Pertanyaannya sebenarnya adalah kita balik lagi. Kalau kita lihat nanti as of Matrix, ini selalu gue bahas di setiap Workshop. 360 workshop. Kita cari yang mana yang resikonya paling rendah, mana yang kira-kira resikonya paling tinggi. Apa indikatornya apa? Indikatornya paling selalu yang resikonya paling rendah adalah marketnya sudah exist. Oke, brand kita sudah exist di situ, pasarnya masih ada. Itu yang kita gedein. Tapi kalau misalnya gue bisnis parfum, terus besok gue lihat kayaknya tambang nih menarik ya, gue pindah. Ada resikonya ada. Kenapa? Makin tinggi, gue nggak punya market di sana. Gue harus mulai lagi dari awal. Dan kalau balik ke konteks negara, gue tuh pengen banget sebenarnya kalau kita ngomongin Indonesia, kita kalau ngomongin Korea, kita ingat brand apa, Der?
Iya, Samsung. Samsung. Banyak kok Korea. Iya. Oh. Karena kita pengen Indonesia paling nggak punya brand-brand selevel itu, nggak usah di global dulu deh, di Southeast Asia dulu deh. Indomie udah nyampe Saudi malah. Ya, kita pengen lebih banyak yang kayak Indomie. Nah, itu PR kita tuh. Gimana caranya bisnis kita bisa growth dan levelnya tuh benar-benar jadi besar. Kita beresin dulu urusan market domestik kita yang umur produktifnya gede banget. Bonus demografinya kita manfaatin dan kita tap ini untuk bisa nanti naik kelas ke level berikutnya, ke region kah, ke suatu yang lebih besar. Menurut gua itu. Oke, tapi kalau melulunya adalah orientasinya modal gimana? Mereka kan pasti kan mikirnya kan kalau mau gede, mau ekspansi, mau ekspor dan seterusnya kan pasti modal. Belum lagi kena positive list, negative list yang seperti yang Pak Menteri Perdagangan Pak Zulhas katakan gitu kan. Mungkin ada kesulitan juga kita keluar gara-gara mungkin kita di blok gara-gara ternyata industri ini mendingan gue main di lokal gue daripada lu masuk sini. Kan dia jadi impor tuh. Ya kan daripada gue impor, kitanya mah ekspor gitu kan. Berarti kan kita harus punya modal yang gede. Sementara kendala mereka kan di arus kas. Kalau gue bilang gini, gue nggak pernah ngelihat modal itu kendala. Yang kendala itu peluang bisnisnya beneran ada apa enggak. Karena uang itu akan ngalir ke peluang bisnis yang bener-bener real. Kalau gue bilang gitu, enggak, modalnya harusnya nggak isu. Cuma pertanyaannya bisnis lu ready nggak untuk diinvest? Peluang bisnisnya udah lu garap bener apa enggak? Sekarang hari ini omset lu 50-100 miliar. Lu bisa nggak jadiin bisnis lu jadi 500 miliar dalam waktu 2-3 tahun? Iya butuh blueprint memang. Iya. Itu pertanyaannya. Butuh arah kan. Iya. Blueprint itu fungsinya di situ memang. Betul. Kita kadang-kadang suka mengglorifikasi modal sih soalnya. Gampang banget gitu menyalahkan modal. Modalnya nggak ada bro. Modalnya nggak ada gitu. Dan gini, gue suka bercanda gini coach. Dari 10 pengusaha yang gue tanya, siapakah yang butuh modal? 11 yang angkat tangan gitu. Terus begitu ditanya balik lagi, oke, buat apa? Bingung. Gitu. Oke. Supply chain juga akhirnya menjadi isu nggak untuk terkait mau pengembangan apa segala macamnya? Gue bilang gini, mungkin gue lebih suka challenge lah. Itu pasti akan selalu jadi challenge. Indonesia nih gede banget. Berapa puluh ribu pulau ya, 17.000. Supply chain pasti isu. Begitu lo mau gede, itu selalu jadi besar. Tapi kita mesti ingat, kita punya kelebihan bahwa memasarkan produk ke, say tadi ya berapa, dari 270 juta penduduk, 30%-nya, itu dengan relatif dengan bahasa yang sama, karakteristiknya relatif sama, regulasinya sama, taxation sistemnya sama. Instead of kita harus pecah-pecah itu dengan masuk ke negara yang lain yang mungkin culture-nya beda, lu butuh pendekatan branding beda, taxation sistemnya beda, regulasi beda, izin beda, itu lain. Oke. Ini tahan dulu nih ya untuk pengembangan dan lain sebagainya. Kalau kita lanjut mengenai keuangan, Coach. Sekarang berarti kalau kita ngomongnya dari tengah ke atas, ya kalau atas kita isunya juga ada sih. Jangan sampai dia terlena akhirnya mereka nyungsep gitu kan. Mentang-mentang sekarang udah menguasai di makro gitu kan. Di UMKM ini sendiri gimana sih? Kita kan kayak gede. Tapi kayak lo sampai ada bercandaan parah banget deh. Lo tau dulu teman SMA lo pernah ada nggak yang dipanggil gedong? Gede dongo gitu. Sampai ada ngomong gila. Iya pakar-pakar mungkin ekonom-ekonom oknum ya gue bilangnya nggak semua gitu. Kayak gede doang tapi nggak ada isinya. 97%. 3%-nya dikuasai makro gitu kan. Bukan kuasain nggak mungkin minor ya. Tapi maksudnya artinya dipegang sama makro gitu. Sisanya gede tapi kayak nggak ada isinya. Maksud gue bonus demografi tapi kalau kita kecil, apakah memang bermasalah dalam keuangan dalam menyusun blueprint apa segala macam ya? Kayak tadi kan sempat Coach Muhammad bilang bahwa ini dikasih 1 miliar, kayaknya 9 dari 10 orang akan haho-haho nih mau diapain, ya kan? Kemana ya? Divisi mana yang mau gua gemukin ya? People, human capital, keuangan, marketing, operation dan seterusnya. Nah ini kayak gini kan jadi kendala ya, karena masing-masing unit juga pasti ada blueprint ya kan? Betul. Nah inilah yang gue bilang gini kan. Kita mau menjadi spesialisasi. Orang yang spesialis atau yang generalis dalam kita membangun bisnis gitu ya. Misalkan contoh gini gue kasih contoh ya. Lu ada temen nih WA lu nih nawarin mobil, bro mau beli mobil nggak nih, ada yang mau jual gitu kan. Terus lu respon, iya deh nanti kalau gue butuh gitu. Terus besok dia WA lu lagi nawarin rumah. Terus besok lagi dia WA lu lagi nawarin baju. Nah menurut lu nih Der, ketika lu butuh rumah, lu nyari dia atau enggak? Iya. Enggak, maksudnya ketika lu butuh sesuatu bisa kan. Akhirnya misalkan lu butuh nih. Sementara ada orang yang lain yang dari awal
emang kalau nawarin lu tuh nawarinnya Rumah doang. aja. Oh, itu gue ingetnya gitu. Nah, yang ini kan. Itu ingetnya. Artinya ini Posisi dia jelas. Nah, Kalau campur-campur malah jadinya malah nggak Nah, percaya. iya. Ini kayaknya orang nih mau modusin Betul. gue nih tipu-tipu apa aja dijual. betul. Palu gada kan gitu Jangan-jangan dia nggak ngerti bisnis dia sendiri. Betul. Nah, poinnya itu. Betul. Poinnya Oke. kan itu. Artinya apa? Ketika pilihan kita kan sekarang gini, kita mau fokus ke satu bidang atau kita mau menguasai banyak bidang. Ini kan bisnis macam-macam. Ini disebut dengan diversifikasi konglomerasi, misalkan kayak gitu ya. Kita main di multisektor. Kita nggak ada ilmunya. Sekarang kita belajar lah. Tadi yang Coach Muhammad bilang, uang itu banyak. Uang itu nyari temennya. Dan uang itu nggak bisa diem dan nggak boleh diem. Gitu kan. Contoh misalkan, lu punya duit nih 10 miliar nih. Kalau lu diemin, nilai uang itu kan akan turun. Inflasi. Ya kan, akan turun. Time value of money akan turun. Nilai uang 10 miliar hari ini dengan 10 tahun lagi, gitu ya, itu kan berbeda kan. Nah, artinya lu akan mencari tempat lu alokasi uang itu. Nah, kemana lu mau tempatkan? Pertama nih, kalau lu mau tempatkan ke bisnis, pasti lu akan cari bisnis yang potensial, betul nggak? Ya kan? Gue mau cari nih, gue ada duit 10 miliar nih, gue mau nempatin duit gue di bisnis yang potensial. Nah, pertanyaannya, apakah ketika lu tahu informasi bisnis yang potensial, lu akan taruh duitnya? Enggak, lu akan cari siapa nih yang akan bawa ini. Artinya orangnya. Nah, ketika lu misalkan tadi mau invest ke properti, ke rumah, lu akan cari orang yang menguasai bidang itu. Untuk lu titipkan uang lu, nih gue taruh duit gue di lu, kayaknya bisnis di sini potensial. Gitu toh. Jadi ada beberapa variabel yang harus diperhatikan. Nah, sekarang kalau kita misalkan butuh modal, sementara orang ini kita nggak tahu dia ahlinya apa. Sebentar-sebentar dia jual mobil, nawarin motor, besoknya dia nawarin baju. Gue nggak percaya dong. Walaupun misalkan bisnis rumah atau bisnis baju lagi potensi, gue nggak akan mau naruh duit gue di dia. Karena menurut kita dia nggak fokus, gitu kan. Nah, kita akan cari bisnis yang potensi dan orang yang ngerti bermain di situ, kan gitu kan. Nah, sekarang kita ada di sisi pengusahanya nih. Uang ada di luar. Gitu ya, uang ada di luar, uang lagi mencari nih siapa-siapa. Gue berapa bulan, sebulan terakhir ini mungkin meeting lebih dari sama 5 venture capital. Hampir semuanya mereka bingung naruh duit di mana. Uangnya ada. Ini uang mau diapain nih gitu loh. Banyak duitnya Der, tapi Banyak duitnya. Ready nggak company-nya? Nah, gitu ya? ready atau enggak? Jadi dia ngeliat nih, wah ini bagus nih, bisnisnya bagus. Yang mau ngebawa duitnya juga bagus. Ya, mau duit, oh bagus nih. Industrinya lagi bagus. Contoh misalkan industri kesehatan. Wah, healthy lagi growth. Gitu ya. Kontribusi juga lumayan. Lalu ada satu bisnis yang bermain di kesehatan. Ownernya ini dokter, fokus di situ, nggak main yang lain dan mengerti sekali soal bisnis. Akhirnya uang mau masuk ke situ. Nah, tinggal masalah negosiasi aja kan. Ternyata nggak gampang juga uang itu bisa masuk. Kenapa? Karena ketika uang itu mau masuk ke satu tempat yang potensi bisnisnya besar dan pemainnya juga udah mengerti sana, biasanya ada masalah negosiasi tentang valuasi dan segala macam. Nggak cocok harganya, gitu kan? Nggak cocok dealnya dan segala macam. Nah, sebenarnya poinnya gini, uang banyak. Kita mau nggak terima uang itu? Nah, kayak gitu ya. Kita mau atau enggak? Mau dan siap nggak? Nah, siap atau enggak? Dan tahu nggak bagaimana deployment-nya? Bagaimana ketika uang itu masuk? Bagaimana uang ini bisa kita tingkatkan nilainya? Nah, itu kan investor akan cari seperti itu dong. Kan gitu ya. Nah, sekarang ada fenomena lagi nih Coach. Gitu kan. Yang fenomena tentang PHK kemarin segala macam. Saya selalu mengatakan gini, image enggak semua perusahaan yang melakukan PHK bisnisnya lagi enggak bagus. Bukan. Nike itu sehat, dia PHK kok. Bukan itu maksudnya. Ini masalah strategi. Kalau kita lihat sekarang, uang memang nih, ekonomi global nih kan lagi kacau ya. Kita harus akuin ya. Global lagi kacau. Uang ini memang nggak sederas mungkin 5-10 tahun yang lalu. Sekarang mereka lebih hati-hati lah. Kenapa? Daya beli menurun? Bukan soal daya beli. Konsumtif lagi? Bukan soal daya beli. Karena apa? Banyak faktor ketidakpastian di depan. Gitu ya. Beda nih. Contoh nih sekarang nih. Apakah Indonesia tidak akan terdampak oleh ekonomi global? Oh enggak. Pasti terdampak. Siapa Menteri Keuangannya pasti ngomong. Kita pasti ada side effect-nya. Either itu besar ataupun kecil. Dan kapan itu terjadi, kata ada yang tahu. Dolar, suku bunga yang terus ditahan sama The Fed, gitu ya. Perang yang nggak akan berhenti, ngeluas ke Lebanon segala macam. Ini akan jadi fenomena ekonomi global yang cukup besar. Artinya apa?
lu punya duit 10 miliar sekarang, mau lu taruh semuanya? Enggak dong. Pasti lu keluarin cuma 30% doang kan gitu kan. Karena uncertainty membuat lu berpikir. Ketidakpastian membuat lu berpikir dan menahan. Akhirnya apa? Uang cuma ditaruh di instrumen yang low risk kan kayak gitu kan. Low risk lebih banyak bermainnya. Apa contoh yang resikonya yang rendah? taruh di deposito, yang risk free lah atau di obligasi pemerintah. FMCG? Ya itu ada di bisnis. Kalau lu masuk ke equity, misalkan equity yang mana? Kalaupun lu main di saham, lu taruh di blue chip kan gitu kan. Saham-saham yang aman-aman. Tapi kalau lu main di startup, apapun industrinya, kalau itu startup resikonya besar. Kalau lu punya duit 10 miliar, lu taruh 5 miliar di situ, besok malam bisa hilang duit lu gitu. Nah, artinya apa? Artinya sekarang kita prepare. Nah, salah satu yang dilihat sekarang, ini kebetulan gue banyak ngobrol dengan beberapa investor ya, mereka mencari bisnis yang EBITDA positif, not only growth. Yep. Ya, Udah nggak zaman lagi. udah nggak zaman lagi. Jadi keseimbangan antara growth dengan profitability itu yang dia cari gitu. Jadi berapapun, asal bisnis lu bisa profit dan akan profit. Jadi memang bisnis ini by design bisa dibuat profit dalam jangka yang nggak terlalu panjang. Nah, jadi kalau kita bisa memunculkan itu, gitu ya, kita memunculkan itu, kemungkinan uang akan tertarik masuk. Wah, artinya kesimpulannya berarti ada dua aspek. Yang pertama adalah ternyata ketika lo mau growth, mau tumbuh apa segala macamnya, lo butuh peta, butuh Google Maps, butuh blueprint. Betul. Ya kan? Dan yang kedua adalah tadi lo sampaikan, Coach, mengenai banyak bocoran dan contekan ketika sering berurusan sama venture capital atau mungkin investor. Nah, kebayang nggak ketika mereka betul-betul belajar workshop apa segala macam, tapi dapat 2 paket itu tuh. Ya kan, jadi networking dapat, info-info orang dalamnya dapat, ya kan, dan seterusnya. Nah, makanya ini concern sekali bahwa teman-teman hati-hati tentang kepada siapa dan di mana kita belajar. Kalau memang ada satu peta yang bisa membawa kita menuju Indonesia emas 2045, saya rasa memang itu satu solusi yang paling solutif gitu ya. Nah, itu sebenarnya. Nah, maka tahu uang ini nanti akan dipakai untuk apa? Ya, dipakai buat apa segala macamnya. Nah, akhirnya jadi kepikir bahwa ketika nanti kita bikin satu pelatihan atau workshop, kenapa nggak sekalian gandeng menteri misalnya? Boleh, itu asik, boleh. Setuju nggak teman-teman ya? Boleh. Ya kan, kalau kita lihat dari alhamdulillah atas izin Allah udah jalan 2 season. 360 Business Blueprint 2 season. Season yang pertama adalah di situ ada selain Coach Rene gitu ya pastinya ada Dr. Indrawan Nugroho. Ya kan, sesi kedua juga akhirnya tak kalah seru, ada Om Deddy Kobuzer, ada James Gui gitu kan. Nah, kepikirannya bahwa ini kita petain aja sekalian. Kan banyak nih, insya Allah di ruangan ini kan banyak orang dalam. Ya, termasuk saya juga membersamai kementerian-kementerian terkait, banyak bocoran-bocoran guys. Ya, seperti yang digaungkan sama Bapak Jokowi, karena memang ini udah ada petanya guys. Kalau lu malah lawan arus, lu against sama pemerintah, ngapain ngejauh? Ini petanya Pak Jokowi, Pak Presiden kita udah keliling-keliling, udah narasi yang dibangun adalah jualan yang namanya Indonesia Emas 2045 bonus demografi. Nah, kalau lu keluar dari sana, ngapain? Mendingan kita kentalin di sini. Akhirnya gue kepikiran Pak Bahlil, Pak boleh tuh ya, Pak Sandiaga Uno, Pak Bahlil. Kita tahu investment itu kan kalau dari gue mungkin nanti ditanggepin Coach. Ada 2 lah, pasti kan kategorinya ada internal sama eksternal. Ini duit harus gue invest ke internal dari siapa nih? Nambah orang, upgrade biaya marketing, ya kan, ngatur gimana caranya surplus, kan macam-macam tuh. Nah, belum lagi eksternal gitu kan, apa gue invest ke perusahaan ini ya. Nah, keputusan-keputusan itu ternyata memang kita harus tahu ketika udah megang blueprint ya, poinnya. Duit ini mau dikemanain. Betul. Nah, kita tajemin mengenai blueprint lagi, Coach Muhammad. Oke. Ya, artinya blueprint yang dimaksud ini peta yang memang ternyata Pak Jokowi gaungkan. Apa sih sebenarnya peta doranya ini? Yang akhirnya mengantarkan kita menuju bonus demografi yang benar, jembatan ke Indonesia Emas 2045. Tahu-tahu soalnya tiba-tiba udah. Bayangin deh teman-teman, gue pernah kebayang gini, Indonesia Emas 2045, oke, qadarullah terjadi 2045. Terus tiba-tiba kondisi lo berdiri, kaki lo berpijak pada situasi yang tiba-tiba, kok di sini? Udah di sini nih. Terus tapi mohon maaf ya, dan lo lagi nggak bawa bekal apa-apa ya. Itu ketinggalan kereta tuh. Ya, ini peta blueprint harus jelas nih. Yes. Gimana tuh Coach? Oke, so kalau ngomongin peta secara makro kita bisa lihat lah arah pemerintah seperti apa. Pemerintah punya data, pemerintah punya peta jalan mengenai bagaimana peluang ekonomi dan bisnis di
yang sedang jalan dan yang akan datang gitu. Oke. Nah, di internal kita di perusahaan, kita juga harus punya peta. Fundamental kita mesti clear. Kita tahu bagaimana bisnis kita kondisinya sekarang, lalu akan kita bawa kemana bisnis kita berikutnya. Kalau kita mau bawa kemana, kan kita harus compare nih. Kita lihat nih petanya yang disampaikan tadi ya, Indonesia emas segala macam, match gak peta yang misalnya disebut sama Pak Jokowi, ini petanya membuka peluang apa nih buat bisnis gue? Ya kan? Oh berarti gue harus bawa ke titik X gitu. Setelah gue tahu bisnis gue harus ke titik X, gue harus tahu dong gimana caranya gue ke titik X. Ya. Dan apa aja yang harus gue siapin. Nah, di 360 itu yang salah satunya yang kita bahas kan. Kita bahas fundamental. Kita ngomongin bisnis kita ini kekuatannya apa. Lu mau perang dengan senjata yang mana? Itu harus dijawab bener. Nah seringkali bisnis gini, bisnis itu kan ada stages ya. Kan ada stage 1, 2, kita dari 0 pengen omset 10 miliar, 10, terus 50 sampai 100. Setiap kali stage itu nyampe, itu selalu ada bottleneck. Selalu tuh. Berapapun nilai bisnis lu, pasti ketemu tuh bottleneck. Lalu lu mikir lagi, gimana caranya gua naik lagi? Ya kan? Ada bisnis yang dia dari 0 sampai 50 miliar, dia smooth sampai 50 miliar stagnan. Gua mesti naik lagi dengan cara apa? Dia mesti lihat lagi dong petanya. Oh, saat ini adalah waktu yang tepat untuk gua harus hire profesional yang lebih hebat. Atau ini adalah waktu yang tepat untuk gua misalnya cari investasi, beli mesin lagi yang lebih banyak. Atau ini waktu yang tepat untuk gua diversifikasi produk. Itu semua nggak bisa kita jawab kalau peta internal kita yang gue sebut fundamental ini nggak clear. Ini harus dijawab dulu. Fundamentalnya gitu. Nah, fundamental gue kasih yang paling simpel deh. Gue sering banget ketemu bisnis yang mulai lately kurang dari 10 tahun omsetnya tiba-tiba udah 50 miliar gitu. Terus gue tanya kan, oke, yang bedain lu sama kompetitor lu tuh sebenarnya di mana? Waktu dia mulai kompetitor misalnya cuma 3, setelah dia jalan 5 tahun, omset dia 50 miliar, kompetitornya tiba-tiba jadi 50. Ada 50 kompetitor. Ketika dia mau naik kelas, dia bingung. Terus gue tanya, sebenarnya beda lu sama kompetitor apa? Dia nggak bisa jawab. Simple. Gue kasih contoh, gue selalu bilang gini deh, AirAsia itu dari awal clear banget. Dia tahu banget bahwa gue akan berperang di industri ini dengan harga titik udah. Apapun yang gue lakukan, tujuannya gimana caranya harga gue murah so everyone can fly. Udah intinya itu. Ya nggak? Gue kalau cari orang, gue pasti nggak banyak. Kalau gue harus invest di IT, ya kan? Gue kalau iklan, omongan gue juga selalu itu. Coba aja lihat aja misalnya AirAsia gitu, iklannya AirAsia. Semua ngomongin harga, karena AirAsia dari awal dia udah tahu gue akan fight-nya di sini. Ini medan perang gue. Nah kebanyakan kita nggak bisa jawab itu. Nah itu detailnya nanti di 360 kita bakal jawab lagi lebih banyak. Gile. Gitu. Nih, mantap coach. Kalau kita ngomongin alumni 360 Business Blueprint deh. Nah kan lu berdua juga kan memang nempel sama mereka. Banyak konsultasi datang dari mereka juga gitu ya. Apa pertanyaan-pertanyaan untuk diberikan masukannya dan seterusnya. Coba mungkin pengalaman apa yang datang dari mereka ketika mungkin before afternya sebelum ikutin 360 Business Blueprint, afternya seperti apa, atau mungkin begitu masuk ketemu mentor-mentor, oh ternyata begini yang nyusun peta ya. Karena kan memang secara gamblang dibuka semua tuh petanya tuh. Nah mungkin selama mereka konsul, ada cerita apa sih sebenarnya alumni-alumni ini? Ya, salah satunya kita ingat adalah Itulah, industri gitu ya. parfum itu ya. Itu gede banget ya. Banyak. Ya, kita nggak nyebutin brandnya kan. Ya, alumni kita di workshop 360 Business Blueprint ada yang sampai perputarannya, revenue-nya setahun 70 miliar. Ya ratusan miliar lah udah setahun ini, insya Allah. Ada yang 8 triliun kan? Ada tahun yang sebelumnya. pengeboran apa? Laut apa? Gitu. Apa sih kendala mereka? Ngapain udah ada di 70 miliar masih ikutan? Oke, gini. Ini gue jawab duluan coach ya. Yang gue temuin nih dari alumni 360 itu pengusaha dan tim yang hebat-hebat banget. Jadi jangan lu bayangin nih dari mereka datang nggak ngerti apa-apa, enggak. They know better than us about their industry. Wow. Dia tahu lebih pintar daripada kita mengenai industrinya dia. Tapi yang gue tangkap kebanyakan dari mereka setelah ikut 360, mereka punya trigger, gue tahu mas, gue harus memulai bagaimana dan dari mana.
Mereka setelah ikut 360, mereka atur ulang prioritasnya. Mereka setelah ikut 360 ada beberapa bottleneck yang selama ini mereka nggak bisa pecahin. Oh, di sini masalah gua. Tapi bukannya semua workshop juga jualannya begitu? Pelatihan. Gua rasa ini sejauh yang gua tahu, kayaknya 360 satu-satunya workshop yang ngisi praktisi, dan yang kedua kontennya lengkap. Jadi benar-benar bahas A to Z business. Kita nggak cuma bahas branding doang, kita nggak cuma bahas selling doang, kita nggak bahas advertising doang, enggak. Kita bahas dari fundamental, keuangan, sales, marketing, branding, HR, innovation dan seterusnya. Gimana coach? Iya betul. Gimana? Menarik. Terkait keuangan ini nih. Mereka ini. Apa yang lo temuin coach? Iya, kalau tadi coach Muhuda, sekarang lu coach. Iya, banyak. Jadi ya banyak juga alumni 360 yang tahun lalu ya konsultasi, ngobrol dan segala macam. Alhamdulillah bisnis mereka juga cukup besar ya, udah ratusan miliar dan segala macam. Tadi apa yang disampaikan Coach Mu benar. Mereka fokus. Mereka clear. Walaupun mereka sadar nggak sadar, ternyata mereka fokus. Misalkan nih, mereka tadi parfum misalkan. Yang nggak ada yang lain, cuma parfum itu dan itu besar. Kan gitu ya. Yang tadi kan simpel kan. Lu pengen punya bisnis. Ya, gue juga selalu bilang kayak gitu misalkan. Mending mana? Bisnis lu 1 tapi 1 triliun. Atau bisnis lu 10 tapi cuma 10 miliar. Kan gitu kan. Banyak bisnisnya tapi kecil-kecil. Atau 1 tapi besar. Nah, kebetulan beberapa perusahaan-perusahaan alumni kita yang besar-besar ini mereka memang memilih untuk fokus. Ya, bisnisnya bisa sampai ratusan miliar. Gue selalu bilang, jangan lo diversifikasi kalau bisnis lo nggak 1T dulu. 1T dulu. Ingat ya, Jarum itu jadi konglomerasi setelah rokoknya besar. Astra itu jadi konglomerasi setelah otomotifnya besar. Ya, Indofood ya jadi konglomerasi setelah Indominya dan tepungnya besar. Nah kita bisnis yang satu belum besar, sukanya pengen main diversifikasi, pengen punya banyak bisnis, gitu kan? Akhirnya apa? Nggak ada yang keurus. Yang jadi parah lagi adalah resources yang digunakan cuma satu. Jadi misalkan nih satu bisnis, resourcesnya, waktu, tenaga, manpower dan uangnya itu untuk ditaruh di banyak bisnis. Akhirnya nggak ada yang gede, kerdil semua gitu. Nah itu pelajaran. Nah di 360 kita ajarin mereka bagaimana ke 1 triliun, gitu kan? Kemana 1 triliun? Dengan bisnis yang existing gitu. Setelah itu baru kita ajarkan nanti di End of Metric ya, bagaimana kita lakukan diversifikasi, bagaimana kita mau investasi ke industri yang sama sekali kita nggak tahu. Apakah kita mulai dari nol, or kita lakukan akuisisi. Nah ini kan kita harus belajar banyak. Keputusan-keputusan ini butuh peta sih memang ya. Wah ini perlu peta, nggak bisa sembarangan. Ya kita apakah misalkan contoh, lu punya bisnis nih, ini juga isu ya di lapangan ya. Ada satu perusahaan alumni kita juga, bisnisnya udah besar, gitu ya. Selama ini dia pakai supplier, artinya dia punya brand dan dia selama ini pakai supplier untuk ngerjain produknya. Nah, setelah bisnisnya besar, brandnya ini besar, revenue-nya udah cukup lumayan, profitnya lumayan, dia kepikiran untuk bangun pabrik. Lepas dari salah benar keputusan itu, tapi saya bilang ke dia, kalaupun harus bangun pabrik, jangan mulai dari nol. Saya bilang, akuisisi suppliernya. Kenapa? Karena ketika dia bangun, karena urusan pabrik itu nggak cuma urusan tanah kosong, dibangun pabrik diisi mesin. Itu setiap meternya itu ada cost itu. Ada biaya. Terus bagaimana muterin mesin? Bagaimana ngitung productivity? Gitu ya. Bagaimana kalau ada masalah dan segala macam? Artinya perlu juga SDM yang punya pengalaman. Makanya kita lakukan akuisisi. Cari supplier yang menurut kita punya value yang sama dan bisa kita ajak jalan bareng. Nah, sebagai strategic partnernya gitu. Sebagai strategic partner. Nah, itu kan strategi gitu. Nah, kebanyak dari kita bisnis tuh kalau nggak punya pabrik nggak keren. 80-an banget kan cara berpikirnya kan. Nike emang punya pabrik. Dia Nike nggak punya pabrik. Gitu kan. Nah, akhirnya dia punya uang, dia beliin aset. Ini banyak fenomena ya. Dia banyak fenomena. Padahal ini coach, gue selalu bilang ke mereka gini, kalau lu punya bisnis yang lagi tumbuh dan pertumbuhannya cukup bagus, apalagi ada profitability yang bagus, maka di dunia ini tempat investasi yang paling bagus adalah di bisnis sendiri, bukan di orang lain. Ngapain lu matiin tuh uang gitu kan? Padahal bisnisnya lagi growing, banyak rasionya. Lu mau pakai rasio apa untuk ngitung bahwa investasi itu lebih bagus? Ya, mau pakai ROI, mau pakai IRR, mau pakai NPV, mau pakai apa ngitungnya? Or lu mau pakai leverage ratio,
untuk mengukur setiap kali pertumbuhan revenue sekian persen akan berimpact terhadap profitability sekian persen. Hitung. Maka ketika itu bagus, maka ketika kita punya uang yang bagus, pompa lagi kan di situ kan. Pompa lagi biar besar dulu gitu. Nah, kebanyakan dari kita nih bisnisnya 50 miliar. Ada free cash flow nganggur. Bikin kantor kan gitu kan. Kantornya dipegang tuh. Bagus. Mati duit di situ. Akhirnya apa? Dia ya bisnisnya nggak bisa besar. Ya mudah-mudahan sih aman-aman aja. Tapi yang udah-udah, ketika lu free cash flow itu punya siapa? Harus dilihat. Kalau kita belajar finance ya, free cash flow itu banyak. Belum tentu itu punya owner. Gitu ya, belum tentu free cash flow itu punya owner. Harus dianalisa dulu. Begitu misalkan ada free cash, duit nganggur nih, dibangunin aset. Ya, asetnya produktif tapi jangka panjang. Gitu loh. Wah, lama jangka baliknya panjang. Lama. Kalau balik gitu kan. Kalau enggak gimana? Akhirnya banyak kasusnya adalah ketika aset itu dibeli, akhirnya dia harus jual aset lagi. Nah kan itu jadi kan masalah. sementara aset itu ada penurunan kan? Ya aset ada depresiasi, udah pasti gitu kan. Tapi di luar dari depresiasi itu, dia punya masalah cash flow. Gitu kan. Dia punya masalah cash flow. Gini, lu mau tumbuh nih, bisnis lu 1M, mau naik ke 2M, 2M naik ke 4M, 4 ke 10M. Ini modal kerja naik gak, Coach? Pasti naik lah modal kerja lah. Lalu, lu ketika lu bisnisnya udah 5M, lu ada duit nganggur nih. Gitu ya. Lu matiin di pabrik, lu matiin di gedung, lu matiin di aset-aset yang nggak liquid gitu kan. Nah akhirnya apa? Ketika lu mau gedein, kok nggak ada duit, gitu kan? Lu nggak ada duit, akhirnya kemana? Ya mau cari funding, padahal dia cukup memiliki dana. Nanti strategi-strategi keuangan seperti ini yang sebenarnya kita harus sharing ya ke teman-teman. Gue kemarin baru ketemu nih coach kayak gini. Bisnisnya fashion, omsetnya sekitar 280 miliaran per tahun. Oke. Terus tiba-tiba punya problem cash flow. Ya. Kenapa? Gagal nyalek. Wah, itu juga tuh. Jadi duitnya uang perusahaan diputar ke jadi situ. Itu sebagian dari itu keputusan investasi kan. Gue punya duit, gue invest di mana ya? Bukan gedein bisnisnya, gue diversifikasi deh, nyalek gitu. Asal-asalan gitu ya. Oh, enggak kepilih. Ya, ini bukan berarti kita mau ngundangin yang gagal-gagal nyalek benerin perusahaannya di kita ya, enggak juga ya. Ya, tapi itu banyak fenomena. Tapi fenomena itu banyak. Fenomena itu banyak banget. Beda industri, belum tahu ROI-nya. Nyalek tuh maksudnya ROI-nya dari mana? Gak tahu. Oh, ada ROI-nya. Apa-apa? Korupsi. Kan biar balik. Kau udah keluar 10 miliar. Sujon lo. Oknum. Asal gajinya jangan cari return. Cukup ya kan, uang tunjangan, benefit, terus kalau lagi ada apa tuh ya, wah banyak duitnya. Takutnya udah gitu, udah habis gagal nyalek, terus mau cari shortcut judol. Judol. Berkali-kali lipat itu masalahnya. Udahlah nih pengusaha-pengusaha ikut arahan dari pemerintah aja. Coba kita play dulu ya. Tadi kita belum sempat play kita ya. Belum ya. Coba play nih Pak Jokowi nih himbauan keras nih. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, apa yang harus kita cermati dan apa yang harus kita kawal. Yang pertama, sudah sering saya sampaikan, yaitu mengenai bonus demografi. Hati-hati mengenai ini, 2030, 2035, 2040 akan mencapai puncaknya, dan persiapan untuk kualitas sumber daya manusia betul-betul memang harus direncanakan, disiapkan secara taktis, sehingga betul-betul bonus demografi nanti bermanfaat dalam lompatan kita menuju ke sebuah Indonesia maju. Yang kedua, hati-hati mengenai yang namanya disrupsi teknologi. Hati-hati mengenai ini. Harus dicermati betul, harus dilihat betul dampak apa yang akan terjadi, situasi apa yang akan terjadi di negara kita dengan perkembangan sekarang ini. AI, generatif AI, singularity, barang-barang apa ini dan akan menyebabkan apa di negara kita. Ini harus betul-betul dilihat dan dicermati, jangan sampai kita keliru mengantisipasi adanya disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi ini yang ketiga akan menyebabkan perubahan-perubahan yang kalau boleh saya sampaikan, landscape geopolitik berubah, landscape ekonomi dunia
juga akan berubah. Dan perubahan-perubahan itu juga akan memengaruhi negara kita. Baik itu perilaku, baik itu selera, baik itu tren warna, baik itu budaya, semuanya. Landscape bisnis, landscape ekonomi, semuanya akan berubah. Dan yang paling cepat menyesuaikan diri itu biasanya anak-anak muda. Kita akan lebih banyak berbicara mengenai ekonomi hijau. Ke depan kita akan lebih banyak berbicara mengenai energi hijau, mengenai pembiayaan hijau. Sekarang ini saya nggak tahu, karena saya nggak mengajukan ke perbankan. Hal-hal yang berkaitan dengan energi hijau itu sangat mudah sekali mendapatkan pembiayaan. Karena secara global juga pembiayaan hijau itu juga sangat dibuka lebar-lebar. Industri hijau sekarang ini juga mendapatkan perhatian dan pembiayaannya juga sangat mudah. Sehingga perubahan pergeseran shifting ini harus dilihat dan diantisipasi oleh kita semuanya. Green foods, blue foods, dan lain-lain ini akan menjadi tren ke depan. Tuh, lihat deh. Thank you Pak Presiden, Masya Allah, Mr. Presiden. Ya, semoga Allah jaga Bapak nih. Amin, amin. Iya kan, artinya ini tuh peta tentang usaha kan dibocorin semua di sini. Waktu ini di Munas HIPMI ya. Nah, itu kan menuju Indonesia Emas. Kalau nggak salah Munas atau pokoknya di program HIPMI ya. Ke 25 tahun tuh, apa 52 tahun tuh, angkanya gimana sih? Ya pokoknya anyway begitu. Artinya peta-peta atau mungkin arahan udah dikasih tahu. Nah tinggal butuh petanya nih. Ya misalnya contoh, sekarang lagi rame liburan di sini nih Der. Sekarang lagi rame di gunung, di pantai. Ya, Pak Jokowi kan buka jalannya begitu. Nah, tapi gimana cara ke pantainya? Gimana cara naik gunungnya? Nah, itu kan butuh satu blueprint. Nah, itu dia. Jadi kalau dari disambungkan obrolan kita kali ini sampai di titik ini sama dengan Pak Presiden sampaikan, artinya sepertinya ini panggilan khusus untuk generasi Gen Z dan milenial. Sepertinya kurang cocok deh. Kurang cocok kalau Anda mempersiapkan nanti di umur 40 tahunmu ingin menjadi tetap generasi kaum mendang-mending, ya mendingan lupakan. Kaum mendang-mending. Ya, masih ada di tahun 2045, tiba-tiba kalau berpikir bahwa udah 2045 nih, aku masih kaum mendang-mending. Aku masih pejuang healing. Bye. Ya udah. Pejuang healing. Kayaknya Anda tidak usah ikutan ya. Karena workshop ini khusus untuk Anda yang memang mempersiapkan ketika di 2045 kaki Anda berpijak, saya sudah siap, kontribusi sudah tahu. Karena peta ini udah disiapin dari tahun 2025, 2024 kan sebetulnya kan. Nah jadi menuju ke sana tuh 2045 jangan sampai seperti kayak oknum-oknum mama yang sekarang udah eranya live TikTok, eranya udah marketplace, masih ada ngomong ke anaknya, ajarin mama bikin akun TikTok dong. Nah itu kan yang sangat dihindari. Jadi teman-teman, ada satu workshop yang juga kita ikut arahan dari Bapak Jokowi, banyak bocoran di dalamnya. Artinya mengusung tema Jalan Pintas Pengusaha untuk menaikkan valuasi 5 kali lipat dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Naik 5 kali lipat bisnisnya ya. Insya Allah 5 kali lipat. Ya, ada Coach Yusak, ada Coach Muhammad Ismail, ada Coach Rene Soehardono, Gufron foundernya Haus gitu ya. Dan insya Allah juga para menteri juga hadir di sana. Amin. Insya Allah saya juga bisa sharing-sharing juga di sana. Banyak lah. Banyak bocoran-bocoran teman-teman dari sisi Blueprint season ketiga. Ya alhamdulillah atas izin Allah telah sukses yang di season pertama, season kedua full seat semua. Setiap tahun lah kita bikin. Sekarang masuk ke season ketiga 4 sampai 7 November 2024 di Novotel Hotel Bogor. Wah. Yang kemarin kita di sana. Bogor tuh yang pertama. Hari pertama. Iya. Season pertama. Season kedua di mana ya? Kok gue mendadak lupa ya? Season kedua di ini Gunung Golf. Bogor juga ya? Iya, Bogor. Iya. Bogor. Resort. Oh, iya. Golf Resort. Tulip. Tulip. Grand Tulip. Royal Tulip. Royal Tulip. Bukan Tulip yang dekat Mustopo. Gunung Gelis, bukan. Bukan, itu beda deh. Bukan Hotel Tulip itu yang nggak dekat ada view-nya. Bukan ada view-nya. View-nya ayam. Ya ayam goreng, makan. Ya, jadi informasi lebih lanjut teman-teman. Ingat sekali lagi ya. Ini workshop ini tidak cocok buat generasi Gen Z milenial yang nanti persiapan di usia 40 tahunmu dia akan datang saat di Indonesia Emas 2045, tapi masih memilih untuk generasinya yang menjadi budak korporat yang begitu-begitu aja pejuang healing untuk pengajuan cuti terus-terusan. Ya pengen rebahan, pengennya mending nggak usah, mending lupakan. Tapi karena kita menyasar kepada orang-orang yang pengen ada di garis perubahan, itu aja sih. Coach Yusak mau nambahin tentang 360 Business Blueprint. Oh ya, betul. Alasan mereka kenapa harus join dan seterusnya. Ya, gini.
Tadi Pak Jokowi juga bilang kan, landscape berubah, Iya. manajemen keuangan pun berubah, Iya. gitu kan. Makanya keuangan itu kan bukan ilmu eksak gitu ya. Kita menyesuaikan, ya. Kita menyesuaikan kemana arahnya landscape ekonomi makro nih, Ya. gitu ya. Makronya seperti apa, lalu apa desain negara. Ini kan Pak Jokowi ngomong seperti ini, artinya apa? Ini akan berimpact terhadap kebijakan, terhadap regulasi, ya, terhadap program kerja pemerintah. Artinya ketika itu udah dibuat, uang akan lebih banyak mengalir ke sana, kan gitu kan. Maka bisnis kita harus mengikut, kan gitu kan. Jadi follow the wave lah, follow the leader gitu ya. Atau kita ngikut lah, sekarang mau kemana nih kita nih. Nah kayak gitulah teman-teman. Nah itu manajemen keuangan bisa berubah-berubah, gitu ya, bisa berubah-berubah. Jadi gini, poin yang ingin saya sampaikan adalah keuangan itu bukan ilmu pasti. Yang kalau saya suka ditanya kayak gini nih, Coach, debt to equity ratio yang sehat berapa? Saya bilang tergantung lu tinggal di mana, kan gitu kan. Oh di Amerika, di Indonesia beda debt to equity ratio-nya. Artinya ini bukan sesuatu, Coach, berapa marketing cost terhadap revenue yang sehat? Tergantung industri ya kan gitu kan. Itu semua tergantung. Nah sekarang kondisi makronya seperti ini, kita mau sesuaikan kayak gimana. Nah itu kita akan bahas di blueprint nanti. Wih mantap, pastinya menjadi momen penting nih buat para pengusaha untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Jadi kalau misalkan berpikir bahwa pengennya stagnan ya begitu-begitu aja, ya silakan abaikan penawaran ini gitu dalam tanda kutip ya. Coach Muhammad Ismail gimana? Oke, kalau dari gue gini, November kan bentar kita, lagi nih. ya kita bentar lagi November kita mau bangun perusahaan yang paling nggak size-nya bisa 5 kali lebih besar. Untuk membangun bisnis yang size-nya 5 kali lebih besar, itu kita butuh fundamental, kita butuh pondasi yang benar-benar kuat. Dan di workshop ini itu tempat untuk kita sama-sama belajar gimana caranya ngebangun pondasi yang kuat. Dan yang kedua, kalau kita berasa udah punya pondasi, datang untuk kita check and recheck. Iya. Gitu. Ini tempatnya. Kita make sure deh kita benar-benar ngerti nggak landscape industri kita itu berubah. Kita ngerti nggak customer kita siapa. Kita ngerti nggak peluang di depan ada apa. Kita ngerti nggak challenge internal maupun sampai di level yang global ada apa yang akan punya pengaruh kepada bisnis kita. Strategi kita akan seperti apa, winning zone kita ada di mana, struktur organisasi kita masih fit apa enggak, manajemen keuangan kita ready apa enggak, branding, marketing, selling kita tuh masih cocok nggak dipakai untuk 5 tahun ke depan, atau untuk company yang 5 kali lebih besar. Jangan-jangan enggak. Jadi gue yakin workshop ini tidak cocok dan lu jangan datang kalau kepengen omset lu, size company lu masih tetap sama 5 tahun ke depan. Gak usah datang. Ya kalau berasa, oh gue pengen kayak gini aja 5 tahun ke depan. Aduh udah, gak usah datang, bener. Iya. Itu udah cocok bener. Iya benar, Riglo kemarin kan alumni kita kan, Revardi itu banyak alumni yang alhamdulillah atas izin Allah ikhtiarnya terus diupdate tentang dulunya gimana, sekarang gimana. Banyak perkembangan luar biasa. Gimana cara daftarnya teman-teman? Pastikan ada link di bawah ya, di deskripsi di bawah atau mungkin ada di caption. Kalau memang teman-teman ngelihat ini adalah postingannya ada di Instagram atau segala macamnya, ada di sini. Tapi ya kabar buruk ya. Kalau tadi kabar gembira yang kita sampaikan, sekarang kabar buruk karena full seatnya itu cuma berapa? 50 ya? 50 ya, biar lebih kondusif ya. 50 ya. Kalau ngurusin ekonomi untuk pertumbuhan kayak begini yang lebih besar, signifikan itu biasanya nggak perlu banyak-banyak karena pecah fokus nanti khawatirnya. Dan asiknya boleh datang dengan tim ya, Dere? Iya benar. Itu yang bikin asik ya. Datang sama timnya, bawa ya CEO-nya, CFO-nya, CMO-nya dan seterusnya, ya CEO-nya. Nanti kita jadi per meja tuh nanti akan ada diskusinya ya. Betul. Akan ada mentoringnya, pembimbingnya dan seterusnya. Ah, gimana caranya? Langsung aja ada di bawah nih teman-teman semua, ya. Kita kasih solusi.